Oke, sudah siaran langsung. Selamat malam, shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini, memasuki hari yang ke-6 dalam doa 10 hari, menanti hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua, sehingga pada malam hari ini kita boleh datang beribadah bersama-sama. Kita akan membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan untuk itu mari kita siapkan hati kita dan kehidupan kita. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat pujian kekuatan di hidupku. Mari bersama-sama dengan sikap penyembahan kita memuji Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Sekali lagi katakan, kekuatan dalam hidupku, kekuatan di hidupku, dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah tak akan goyah selamanya, goyah selamanya. Benar Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami, yang sudah menuntun dan memelihara hidup kami sampai pada detik ini. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menikmati hadirat Tuhan dalam kami menyembah Tuhan,
bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah doa 10 hari. Dan malam hari ini adalah hari yang ke-6 bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, nyatakanlah kuasa mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Karena dalam persekutuan ini, sungguh-sungguh kami menaruh harapan kami hanya kepadamu. Berkatilah kami semua, berkati ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan dan renungan firman Tuhan yang mendasari persekutuan doa kita, mari kita bersama-sama kembali memuji Tuhan dari satu pujian, satu hal yang kurindukan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Amin. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh kembali kita menyanyikan pujian ini dari awal. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, mengasihi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, mengasihi. Oh, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi. Oh, ku mengasihi-Mu Yesus.
inilah kerinduan hati kami ya Bapa di surga. Ya Allah Roh Kudus, bahwa kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau, mengasihi Engkau lewat firman-Mu. Malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, menjadi dasar dan penuntun serta kekuatan bagi hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa di surga, berkatilah kami semua umat-Mu, hamba-Mu yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berkati, pakailah perenungan ini untuk boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaannya yang sungguh luar biasa, yang boleh kita alami bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kita yang tentu syarat dengan pergumulan dan tantangan kehidupan. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa mengandalkan Dia. Kita harus senantiasa berpegang kepada janjinya, sehingga kita boleh tetap kuat dalam menghadapi kehidupan kita pada hari-hari ini. Malam hari ini, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama akan membaca satu bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi buat kita, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Apabila kita sudah menemukan bagian firman Tuhan yang sudah saya sebutkan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Saya beri judul atau beri tema yaitu doa dan ketaatan. Berbicara tentang doa, doa merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Bahkan kalau kita mau mendefinisikan doa, maka kita akan menemukan bahwa doa merupakan hal yang sangat dirindukan oleh Tuhan untuk dikerjakan oleh setiap anak-anaknya atau setiap orang yang percaya kepadanya. Doa adalah sarana komunikasi orang percaya dengan Allah yang Maha Kuasa. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Doa merupakan berkat atau hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai orang yang percaya. Saat kita berdoa, itu berarti kita sedang menundukkan hati kita dan memusatkan pikiran kita, dan kita berserah penuh pada belas kasihan Tuhan. Itu doa. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah doa pada malam hari ini memiliki kehidupan doa yang dapat kita ceritakan atau mungkin kita saksikan bahwa kehidupan tanpa doa itu merupakan sebuah kehidupan yang sia-sia. Dan oleh sebab itu, doa memiliki peranan penting dalam hidup kita. Amin. Selanjutnya,
ketaatan. Ketaatan adalah bukti kita mendukung Tuhan. Kita setia kepada firman-Nya, kita mendengarkannya dan tunduk kepadanya. Itu adalah ketaatan. Jadi, doa dan ketaatan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Karena doa dan ketaatan memiliki kaitan yang sangat kuat untuk kita dapat menikmati sarana ini, yaitu bahwa kita berkomunikasi dengan Tuhan dan menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Ini sangat penting, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi. Pernahkah saudara mendengar sebuah istilah yang berkata demikian? 1 ons ketaatan lebih berharga dari 1 ton doa. Seperti yang saya katakan tadi, doa dan ketaatan memiliki hubungan yang sangat erat. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga statement ini berkata bahwa 1 ons ketaatan lebih berharga dari 1 ton doa. Jadi doa bergantung kepada sikap ketaatan kita kepada Tuhan. Karena tanpa sikap ketaatan kita kepada Tuhan, maka dapat diartikan bahwa doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu sama saja dengan doa yang keliru atau doa yang meninggalkan kesan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang yang percaya. Coba saudara bayangkan ya. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita datang berkomunikasi dengan Tuhan. Allah semesta alam, Allah yang maha kuasa. Dalam doa kita bercakap-cakap, kita berkomunikasi dengan Dia. Tetapi kita hidup tidak taat kepada Dia. Kita tidak mau tunduk kepada Dia. Bagaimana kita membayangkan hal itu? Oleh sebab itu, penekanan pada malam hari ini, doa dan ketaatan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Perhatikan baik-baik dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Firman Tuhan itu berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudaraku, saya akan membagi firman Tuhan ini menjadi 2 bahagian yang akan kita renungkan. Yang pertama, bagian yang pertama, ayat yang ke-7, bagian A, di sana dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Ini bagian yang pertama. Bahagian ini menekankan ketaatan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Yang berbicara bahwa kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus melebur menjadi satu dengan Dia. Yesus adalah sumber hidup kita. Dia adalah tokoh teladan kita. Kita harus meneladani Dia di dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan kata bahwa kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Artinya apa? Artinya kalau Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus akan memimpin kita, akan menolong kita, mengarahkan kita untuk mengikuti semua teladannya, untuk mengikuti semua prinsip-prinsip kebenaran yang Ia mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksud dengan tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, yang menekankan ketaatan.
Ketaatan sangat berharga bagi Tuhan, karena ketaatan merupakan bukti kepercayaan kita dan penundukan diri kita kepada Tuhan. Ya, ketaatan merupakan penundukan diri kita di hadapan Tuhan dan bukti bahwa kita tunduk kepada Dia. Saudara perhatikan baik-baik. Di Alkitab kita ada banyak contoh-contoh tentang tokoh-tokoh iman yang luar biasa, bahwa mereka harus mengalami apa yang namanya proses iman. Dan di dalam proses iman, satu kata yang kita jumpai di sana, bahwa semua tokoh-tokoh iman itu, mereka harus taat kepada firman Tuhan. Mereka harus taat kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Dengan demikian mereka akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, menyatakan kuasa, mujizat, pertolongannya kepada semua tokoh-tokoh tersebut, kalau mereka taat. Ya, salah satu contoh tokoh ketaatan iman yang luar biasa adalah Abraham. Ketika Abraham diuji oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya, di mana anak itu menjadi anak yang dijanjikan Tuhan, dan ia lahir karena mujizat, karena ia lahir pada masa tua Abraham dan Sarah. Pada waktu itu Abraham melakukan tepat persis, dia tunduk kepada Tuhan. Dia mau mempersembahkan anak yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Ishak. Tetapi apa yang terjadi? Kita semua tahu kisah tersebut, bahwa Ishak tidak jadi dipersembahkan karena Tuhan berbicara kepada Musa, janganlah kau apa-apakan anak itu. Kemudian Tuhan menyiapkan seekor kambing, ya. Kemudian Abraham mengambil kambing itu dan dipersembahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini contoh ketaatan yang sangat luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman ini, kata ketaatan adalah sebuah kata yang sederhana, tapi kadangkala kita tidak begitu suka dengan kata ini, karena di balik kata ini bahwa ada sebuah tuntutan, ya, dari sebuah iman yang sejati, bahwa kita harus taat, tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita, kadangkala memang ada harga yang harus dibayar. Nah, dalam proses tersebut itu akan menguji apakah kita taat atau tidak. Oleh sebab itu, ketaatan merupakan hal yang sangat berharga bagi Tuhan. Dan kadangkala bahwa dalam menjalani kehidupan, ketaatan harus siap membayar harga untuk supaya kita dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan melalui firman pada malam hari ini, bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kita harus menjadi satu dengan Tuhan. Artinya bahwa kita harus tunduk kepada otoritas Tuhan, tunduk kepada firman-Nya, tunduk kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita.
Selanjutnya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagian yang kedua, di sana dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, bagian ini menekankan doa atau permohonan. Permohonan dari manusia yang tidak berdaya dan menyadari ketergantungannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya. Bagian ini adalah bahagian di mana Tuhan mau agar supaya kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita datang memohon kepada Tuhan. Apa saja yang kita mau, sampaikanlah itu kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa orang-orang yang taat kepadanya. Taat kepada firman-Nya. Sebab doa dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Kadangkala ada hal-hal yang kita doakan itu adalah perkara-perkara yang sulit dalam hidup kita. Perkara-perkara yang mustahil. Tetapi saudaraku, di dalam doa kita menyadari bahwa kita yang manusia yang lemah ini bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang memiliki segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Dan ketika kita berdoa, ya, dikatakan bahwa mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berapa banyak di antara kita, ya, yang mengalami kebenaran ini dalam hidup kita, bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan, bahwa seringkali Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa, jauh dari apa yang kita dapat minta kepada Tuhan. Dia melakukan jauh lebih baik dari apa yang boleh kita utarakan kepada Tuhan, dan dia mengerjakannya dengan sempurna. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa doa dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan doa adalah jembatan untuk melihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang percaya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa sangat penting. Peranan doa dalam kehidupan orang percaya itu sangat penting. Dan oleh sebab itu, jangan pernah berhenti berdoa. Ya. Kita harus tetap berdoa. Hanyalah orang yang egois, orang yang bodoh saja yang tidak mau berdoa, yang tidak menyadari kehadiran Tuhan dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, saat ini kita ada dalam era yang disebut sebagai new normal. Kita akan beradaptasi dengan zaman ini, dengan berbagai hal yang terkait dengan pandemi yang saat ini sedang kita hadapi. Memang kesannya bahwa sederhana saja. Hal-hal apa yang harus kita
ubah dari pola yang lama ke pola yang baru. Ya. Nah, untuk memasuki era ini, kita perlu banyak bergantung kepada Tuhan lewat doa kita. Dan kita juga harus tetap taat kepada firman-Nya. Karena melalui ketaatan kita kepada Tuhan melalui firman-Nya dan doa kita, bahwa kita akan mendapati bahwa Tuhan akan menyertai kita. Ia akan memberikan kita hikmat. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan peneguhan bagi kita. Dia akan meyakini kita bahwa kita tidak sedang berjalan sendirian. Sehingga hal-hal yang mungkin menjadi list-list di dalam kehidupan kita yang mengkhawatirkan kita sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu takut atau khawatir dengan keadaan yang sudah berubah. Ya. Kita ikuti semua tata cara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sebab memang kita harus menunjukkan ketaatan kita yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus taat. Kita harus tunduk kepada para pemimpin kita dan pemerintahan kita. Karena ketaatan kepada Kristus adalah juga ketaatan kepada para pemimpin kita, orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa dan negaramu. Dan teruslah berdoa bagi mereka, berdoa bagi kebaikan bangsa ini, berdoa bagi kebaikan pemimpinmu, berdoa bagi keluargamu, berdoa bagi pelayanan di mana engkau ditempatkan Tuhan untuk menjadi satu keluarga di dalam persekutuan pelayanan. Berdoa dan teruslah berdoa. Jangan pernah jemu-jemu berdoa. Karena di balik doa ada kuasa yang sedang bekerja. Dan kuasa itu bekerja secara dinamis untuk menyatakan kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang luar biasa, yang akan senantiasa menolong dan memimpin kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan masuk di dalam doa kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, dengarkan beberapa pokok doa yang akan kita doakan pada sesi yang pertama ini. Yang pertama adalah kita akan berdoa bagi gereja kita. Gereja Kemah Injil Bukit Shalom Ubud dan pelayanan sosial untuk menolong jemaat yang membutuhkan. Kita berdoa agar supaya gereja kita dan pelayanan sosial untuk menolong jemaat yang membutuhkan ini boleh berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk pelayanan gereja melalui sarana digital agar diberkati oleh Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk setiap keluarga dan anak-anak yang bekerja dan belajar di rumah agar semakin kuat dan sehat dalam situasi yang sulit ini. Yang keempat, kita berdoa untuk setiap jemaat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Yang kelima, kita berdoa untuk setiap jemaat agar diberi kekuatan, kesehatan dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Sekali lagi, ada 5 pokok doa pada sesi yang pertama. Berdoa untuk gereja lokal dan pelayanan sosial, menolong jemaat yang membutuhkan.
Yang kedua, berdoa untuk pelayanan gereja melalui sarana digital. Yang ketiga, kita berdoa untuk setiap keluarga dan anak-anak yang bekerja dan belajar di rumah agar tetap kuat, sehat. Yang keempat, berdoa untuk setiap jemaat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Yang kelima, kita berdoa untuk setiap jemaat agar diberi kekuatan dan kesehatan. Kita angkat satu pujian, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur padamu pada malam hari ini. Lewat persekutuan kami boleh bersama-sama merenungkan bahagian firman Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa firman-Mu boleh menjadi peneguhan bagi setiap kami tentang bagaimana kami memiliki sikap di dalam doa kami, bahwa kami harus taat kepada Tuhan. Malam hari ini kami mau datang berdoa bagi pergumulan-pergumulan daripada pelayanan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi gereja lokal yang ada dimanapun berada ya Bapa di surga, Gereja Kemah Injil Indonesia, untuk supaya boleh memperhatikan jemaat-jemaat yang saat ini berada dalam pergumulan kondisi yang sulit. Kami berdoa agar supaya gereja-gereja lokal dalam pelayanan sosial semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan boleh memberkati gereja Tuhan, dan mereka orang-orang yang ada di gereja lokal, yaitu jemaat-jemaat Tuhan, boleh merasakan kasih Tuhan lewat pelayanan gereja. Kami juga berdoa menyerahkan kepadamu pelayanan gereja melalui sarana digital. Tuhan kiranya menolong usaha yang dilakukan oleh gereja Tuhan, di mana ya Bapa di surga, untuk boleh menjangkau akan jemaat-jemaat, orang-orang percaya, meneguhkan mereka, menguatkan mereka. Maka gereja-gereja saat ini mereka beralih lewat pemberitaan digital, menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja agar supaya mereka boleh mempersiapkan pelayanan digital dengan baik. Tuhan menolong dan memberkati.
Kami juga berdoa untuk setiap keluarga dan anak-anak daripada seluruh jemaat-Mu yang bekerja dan belajar di rumah. Kami berdoa agar supaya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberikan mereka kesabaran, sehingga ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan di rumah mereka, baik itu pekerjaan maupun proses pembelajaran, semuanya boleh berjalan dengan baik. Anak-anak boleh tetap merasakan sukacita dan mereka boleh belajar dengan baik, sehingga mereka boleh menerima ilmu pengetahuan untuk menunjang kehidupan mereka di hari yang mendatang. Kami juga berdoa menyerahkan kepadamu ya Bapa di surga, untuk setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Tuhan kiranya menolong mereka. Kami tahu ada begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang saat ini kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi ini ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan kiranya juga akan menolong mereka. Menolong mereka jikalau Tuhan berkenan. Tuhan akan memberikan pekerjaan yang baru bagi mereka, yang sesuai dengan keterampilan mereka. Tuhan kiranya akan menolong dan memberkati setiap jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa di surga, agar supaya setiap jemaat diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Kami sudah memasuki babak yang baru. Tuhan kiranya menolong, Tuhan terus menjaga kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, serta hikmat untuk melakukan semua kebijakan, aturan yang sesuai dengan aturan kesehatan ketika kami berada di luar. Tuhan menolong kami semua. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami membawa doa-doa kami pada kesempatan ini. Haleluya, amin. Sesi yang kedua kita akan berdoa untuk pekerjaan dan usaha jemaat agar diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita juga berdoa untuk pelayanan kategorial yang sementara waktu belum bisa dilakukan karena situasi yang belum memungkinkan. Kita doakan agar supaya Tuhan tetap menolong pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Kita juga berdoa untuk tim pastoral agar diberi kekuatan dan kesehatan. Gembala, staf yang ada, agar supaya Tuhan memberikan kesehatan untuk melakukan pekerjaan pelayanan yang ada di tempat ini. Kita juga berdoa untuk pemerintah pusat, daerah agar diberi kekuatan dan kesehatan serta kemampuan oleh Tuhan sehingga dapat mengambil keputusan yang bijaksana demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ada 4 hal pada sesi yang kedua ini. Berdoa untuk pekerjaan dan usaha jemaat agar diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, berdoa untuk pelayanan kategorial yang sementara waktu belum dapat berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk tim pastoral agar diberi kekuatan dan kesehatan. Yang keempat, berdoa untuk pemerintah pusat agar diberi kekuatan, kesehatan, serta kemampuan oleh Tuhan untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Katakan dengan iman, harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kembali lagi kami datang berseru kepadamu pada malam hari ini. Lewat doa kami, tak henti-hentinya kami memohon kepada Tuhan untuk supaya Tuhan memberkati umat-Mu, memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Kami percaya kepadamu ya Bapa di surga, bahwa melalui doa kami, permohonan kami kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin Tuhan dapat membuat itu menjadi mungkin bagi kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, berkati usaha jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan bekerja dan beracara di sana, menyatakan kuasa dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau datang berdoa kepadamu pada malam hari ini untuk pelayanan kategorial. Sementara waktu belum dapat dilakukan karena situasi yang tidak memungkinkan. Kami berdoa agar supaya Tuhan menolong kami, sehingga pelayanan kategorial boleh berjalan dengan baik. Kami boleh memakai media yang ada untuk melakukan pelayanan kategorial. Tuhan kiranya memberkati kami, memberkati pelayanan kami di tempat ini. Kami juga datang berdoa untuk tim pastoral, agar diberikan kesehatan dan kekuatan. Gembala kami, staf yang ada dan keluarga yang mendukung di dalam pelayanan, kiranya Tuhan menolong kami semua, memberkati kami, memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan halaukan daripada kami ya Tuhan panah-panah api dari si jahat. Tuhan kiranya tutup bungkus kami, tim pastoral yang ada di tempat ini. Tuhan kiranya melindungi kami. Kami tolak semua bentuk dari kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengganggu pelayanan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong kami, memagari kami dengan pasukan malaikat surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kepadamu untuk pemerintah kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, agar supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan dan kemampuan oleh Tuhan, sehingga pemimpin kami boleh mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang terbaik demi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan taruh dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh menuangkan keputusan-keputusan yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami. Engkau berdaulat di atas segala pemikiran dan rancangan kami. Tuhan memberkati pemimpin bangsa dan negara kami, pemimpin yang ada di daerah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik ya Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan untuk memasuki babak yang baru. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Hal-hal yang baru yang akan kami lakukan di babak yang baru, di era yang baru ini ya Tuhan, agar supaya itu tidak membebani kami. Kami mau belajar untuk melakukan itu sebagai bentuk ketaatan kami kepada pemimpin kami, karena itu yang Tuhan mau. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Menolong seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan, agar supaya kami boleh bergandengan tangan membangun bangsa ini ya Bapa di surga, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat malam yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Kami terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi kami percaya bahwa kami satu dan kami berjumpa di dalam doa kami. Dan kami malam hari ini meyakini apa yang kami doakan, Tuhan sudah mendengar. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja di balik setiap doa-doa yang kami persembahkan kepada Tuhan. Pada malam hari ini ya Bapa di surga, kami mengakhiri persekutuan doa kami di hari yang ke-6 ini dengan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kami semua.
Dan kami akan menyerahkan tetap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan beristirahat dan melakukan sedikit kegiatan yang ada di malam hari ini. Kami mohon perlindungan Tuhan atas kami semua. Penjagaan dan pembelaan Tuhan kiranya menaungi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami boleh beristirahat, memberikan tubuh kami di tempat pembaringan kami masing-masing dengan pertolongan Tuhan. Jikalau ada hari esok bagi kami yang Tuhan percayakan, bangunkanlah kami dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dengan semangat yang baru, pengharapan yang baru. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau melakukan tugas-tugas kami di bawah pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah namamu, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri persekutuan kami. Haleluya. Amin.